Abu Sufyan ibn al-Harits adalah seorang sahabat Nabi dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Ayahnya adalah Al-Harits ibnu Abdul Muthalib. Jadi, ia adalah anak paman Rasulullah. Ia juga memiliki ibu susuan yang sama dengan Rasulullah, yaitu Halimah al-Sa'diyah. Ibu kandungnya adalah Ghaziyah binti Qais. Sejak anak-anak, Nabi dan Abu Sufyan hidup dalam kebahagiaan dan liputan kasih sayang. Keduanya tidak pernah bermusuhan dan berselisih hingga terbit matahari Islam. Saat itulah Nabi terpisah dari saudaranya itu. Abu Sufyan dikenal sebagai penyair ulung yang terbiasa membuat syair-syair, ejekan yang memicu permusuhan dan kemarahan. Dengan kecakapannya menggubah syair, Abu Sufyan sering kali menyerang dan menghina saudaranya, Muhammad, dengan syair-syair bernada celaan dan kecaman. Namun, Allah telah mengokohkan kekuatan Rasulullah dan memberinya 3 penyair ulung untuk melawan dan membalas serangan para penyair Quraisy. Ketiga penyair itu adalah Ka'ab ibnu Malik, Hasan ibnu Tsabit, dan Abdullah ibnu Ruwahah. Ada banyak penyair musyrik yang sering kali menyerang dan mencela Nabi dengan gubahan kata-kata mereka. Di antara yang paling gigih dan paling tajam kata-katanya adalah Abu Sufyan ibn al-Harits, Abdullah ibn al-Zabari, Amr ibn al-Ash, dan Dirar ibn al-Khattab. Mereka terus menyerang dan menghina Nabi dengan syair-syair mereka, sehingga Allah memberi petunjuk kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Mereka pun beralih dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Tetapi, bagaimanakah kisah Abu Sufyan ibn al-Harits menemukan Islam? Berdasarkan penuturan Ibnu Ishaq yang dicatat oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq menuturkan bahwa suatu hari Abu Sufyan ibn al-Harits ibnu Abdul Muthalib dan Abdullah ibnu Abu Umayyah ibn al-Mughirah bermaksud menemui Nabi di Naikul Iqab, daerah antara Makkah dan Madinah. Ummu Salamah mengabarkan kedatangan mereka kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, anak paman dan anak bibi, yang juga iparmu ingin bertemu denganmu." Nabi menjawab, "Aku tidak punya urusan dengan mereka berdua. Anak pamanku itu adalah orang yang merusak nama baikku, sementara anak bibiku dan iparku adalah orang yang telah mengatakan keburukan sewaktu di Makkah." Ummu Salamah menyampaikan penolakan Nabi kepada mereka. Abu Sufyan, yang saat itu membawa seorang anak laki-laki, berkata, "Demi Allah, kalau aku tidak diizinkan, akan kusakiti anak ini, kemudian kami berdua akan pergi, menyusuri pelosok bumi, hingga kami mati karena kehausan dan kelaparan." Ketika ucapannya itu sampai ke telinga Rasulullah, beliau memperkenankan keduanya menemui beliau, dan mereka pun mengucapkan syahadat. Abu Sufyan ibn al-Harits mendendangkan syair tentang keislamannya, dan meminta ampunan atas segala kesalahan yang dilakukannya di masa lalu kepada Nabi dan kaum muslim. "Dulu, ku bawa panji perang untuk melawan Muhammad. Dulu aku hidup dalam kebimbangan dan kegelapan malam. Kini kutemukan agama yang memberi petunjuk dan cahaya. Allah membawa dan memanduku kepadanya, bukan diriku. Dulu kuperangi dan kuhalangi Muhammad dengan sungguh. Aku tak mau memiliki darah keturunan yang sama dengannya. Selama ini aku gelisah, tetapi tak kuungkapkan kegelisahan itu. Kini, telah kutemukan Islam, sumber ketenangan dan kedamaian." Rasulullah telah melunakkan gelegak kebencian Abu Sufyan ibn al-Harits. Setelah ia bersyahadat, Rasulullah menerimanya, memaafkannya, dan ia menjadi muslim yang baik. Bersama Rasulullah, Abu Sufyan ikut dalam Futuh Makkah. Ia juga ikut dalam ekspedisi Hunain, dan ia berperang dengan semangat. Dalam peperangan itu, ia terkena sayatan pedang. Ketika itu, Al-Abbas, paman Rasulullah, memegang tali kendali bagal Rasulullah dan berkata, "Ridailah Abu Sufyan, wahai Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Aku telah meridainya, Allah telah mengampuni keburukan yang pernah ia lakukan kepadaku." Mendengar jawaban Rasulullah itu, Abu Sufyan mendekatkan kepalanya kepada kaki Rasulullah yang duduk di atas tunggangannya, kemudian menciuminya. Rasulullah bersabda, "Wahai saudaraku, demi usiaku, bangkit dan berperanglah." Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah dan kaum muslim. Siapapun yang didukung dan ditolong oleh Allah, pasti akan mengibarkan panji kemenangan. Sebaliknya, siapapun yang disesatkan oleh Allah, niscaya benderanya akan jatuh terpuruk. Ibn al-Atsir menuturkan, jalannya peperangan di Hunain. Pasukan muslim yang bergerak ke Hunain berjumlah 12.000 orang. 10.000 di antaranya adalah pasukan dari Madinah, dan 2.000 lainnya adalah pasukan Makkah, orang-orang yang baru masuk Islam setelah Futuh Makkah. Setelah semuanya siaga, Rasulullah memberi isyarat kepada Khalid dan pasukan kavaleri Bani Salim untuk memulai serangan. Mereka memacu hewan tunggangannya masing-masing dengan semangat. Teriakan mereka membahana memenuhi cakrawala. Dada mereka dipenuhi keyakinan bahwa kemenangan akan segera tiba. Gerakan pasukan kavaleri itu diikuti pasukan infanteri yang maju berderap tanpa gentar sedikit pun. Baris demi baris, mereka melangkah ke arah musuh.
Mereka sendiri merasa takjub dan kagum menyaksikan kegempitaan dan semangat pasukan. Namun, rasa bangga dan percaya diri yang berlebihan membuat mereka lengah dan melupakan perintah pemimpin, yaitu agar mereka menghindari daerah lembah yang luas dan terbuka. Rasul telah berpesan agar mereka jangan bergerak hingga benar-benar menguasai medan dan terlindung dari serangan musuh. Apa yang dikhawatirkan Rasulullah benar-benar terjadi ketika pasukannya membanggakan besarnya jumlah pasukan. Serangan musuh datang mengejutkan. Pemimpin musuh memerintahkan pasukan pemanah untuk menghujani pasukan muslim yang berada di medan terbuka. Langit dipenuhi anak panah. Pasukan muslim serabutan berlarian ke sana kemari, mencari tempat berlindung dari hujan anak panah. Saat anak panah berhenti, tiba-tiba batu-batu besar berterbangan ke arah mereka dilontarkan ke tapel musuh. Barisan pasukan muslim benar-benar porak-poranda, lalu dari berbagai arah yang berbeda, muncul pasukan musuh mengepung kuda dan unta, yang ditunggangi pasukan muslim meringkik ketakutan. Pasukan musuh yang muncul tiba-tiba, dari celah-celah lembah terus menyerang tanpa henti, hingga semua pasukan infanteri Muhammad terdesak hebat, dan berlari mengikuti pasukan kavaleri. Rasulullah terkejut, dari 12.000 pasukannya, yang masih tegak berdiri di sisinya, hanya beberapa muslim generasi pertama, seperti Abu Bakar, Umar, dan Usama ibnu Zaid, al-Abbas memegang tali kendali bagal yang ditunggangi Rasulullah. Beberapa anggota keluarga Rasul bertahan mendampingi beliau, termasuk Ali ibnu Abu Thalib, Abu Sufyan ibn al-Harits, Al-Fadl ibn al-Abbas, Rabi'ah ibn al-Harits ibnu Abdul Muthalib, dan beberapa yang lainnya. Mereka bertahan di sisi Rasulullah, hingga sebagian orang kembali bergabung dengan mereka. Saat itulah, Rasulullah mengetahui kesetiaan Abu Sufyan dan menyatakan bahwa Abu Sufyan kelak masuk surga. Rasulullah bersabda, "Aku berharap ia menjadi pengganti Hamzah." Pada tahun ke-20 Hijriah, Abu Sufyan berhaji dan mencukur rambutnya. Namun, ada benjolan di kepalanya, dan ia memotongnya. Tindakannya itu menyebabkan infeksi di kepala, yang membuatnya jatuh sakit. Selama beberapa hari, Abu Sufyan wafat sepulangnya dari ibadah haji. Umar ibnu Khattab, termasuk sahabat yang ikut menyalatinya. Abu Sufyan termasuk sahabat yang memiliki kemuliaan. Ada yang mengatakan, ketika maut hendak menjemput, Abu Sufyan sempat berpesan kepada istri dan anak-anaknya, "Kalian tak usah menangisiku, karena sejak aku masuk Islam, aku orang yang bersih dari dosa." Ada yang mengatakan bahwa Abu Sufyan menggali kuburnya sendiri 3 hari sebelum wafat. Semoga Allah merahmati Abu Sufyan.